Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu dalam umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32. Sekarang channel hari ini saya akan membahas tentang akhir zaman. Banyak sekarang ini yang tidak mengetahui bahwa ini udah akhir zaman itu banyak, dan orang-orang di sekitar itu akhir zaman itu banyak bertanya apa sih akhir zaman. Nah, sedangkan manusia masih banyak dan alam-alam juga masih nggak ada yang berpengaruh. Makanya kita mau mencoba dari sisi gaibnya, karena orang banyak yang tidak ketahuan bahwa akhir zaman itu apa. Makanya sama saya sekarang akan membuat konten tentang akhir zaman, dan saya akan menghadirkan dari sisi gaibnya. Coba dengan izin guru saya yang dihadirkan siapa untuk bercerita tentang akhir zaman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari golongan apa? Saya dari golongan roh. Maaf kalau saya ganggu untuk menghadirkan di sini. Saya minta untuk bersadat, boleh? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Maaf kalau kita kurang sopan. Saya manggilnya lebih pantasnya biar sopan apa ya? Buyut aja dah, gimana? Oh, ini Ambura ya. Saya untuk menghadirkan, saya minta bercerita tentang akhir zaman. Soalnya dalam masa-masa ini atau yang saat ini disebut sebagai akhir zaman, apakah penduduk bumi ini atau manusia itu sudah menyadari atau mengetahuinya? Mohon diceritakan sedikit yang keras dan lantang biar tahu. Kita sengaja saya kontenkan biar yang mendengar semoga aja bisa meresap dari sisi positifnya. Amin. Amin. Akhir zaman. Manusia di muka bumi ini di masa akhir zaman ini memang
Ada sebagian manusia yang sudah meyakini, dan sebagian manusia sudah mengetahui. Sebagian manusia lagi tidak mengetahui ataupun tidak mempercayai. Bagi yang sudah meyakini, mereka tetap tenang di masa akhir zaman ini, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi yang mengetahui, sebagian mengabaikannya, dan sebagian mengkhawatirkan. Dan sebagian yang tidak mengetahui ataupun yang tidak mempercayai, tidak usah diceritakan. Dan untuk alam sendiri di masa akhir zaman ini akan mengalami suatu perubahan atau akan hilang dan diganti dengan alam yang lain. Untuk alam sendiri, pastinya sedikit banyak akan ada perubahan. Karena memang semuanya akan dirubah, dibersihkan. Jadi pastinya akan ada perubahan. Apakah itu perubahannya akan lebih baik dalam segi atau hal teknologi? Belum saatnya. Nggak apa-apa, jangan. Dan dampak dari akhir zaman ini apakah berpengaruh nggak terhadap alam-alam lain? Ada contoh kayak gunung-gunung atau hutan alam ini atau pulau-pulau, gimana untuk dampaknya kira-kira ke depan? Alam semesta ciptakan dari berbagai unsur dan jenisnya masing-masing. Ciptakan dan disesuaikan serta memiliki manfaatnya masing-masing. Saling mengimbangi antara satu dengan yang lain.
Berarti seperti kayak apa namanya yang tugas-tugas di gunung-gunung kan, itu pada apa namanya tugasnya udah pada berakhir itu gimana? Karena di akhir zaman ini tugas lama sudah selesai Iya, banyak yang minta disempurnain gitu loh. dan digantikan dengan tugas yang baru, yaitu tugas akhir zaman. Berarti tugas yang masa lalu itu minta disempurnain, berarti ntar ada tugas lagi gitu. Ya, Yang baru yang berarti tugas akhir zaman gitu deh. Kayak gitu. Nah, ntar tugas di akhir zaman itu apa alamnya beda atau gimana? Kan tugas baru berarti tugas akhir zaman nih. Pada alamnya ada perbedaan atau gimana? Ampura sedikit ceritakan. pastinya alam-alam atau unsur-unsur dari bagian alam semesta ini di akhir zaman ini akan mendapatkan perintah dari Allah. Apakah itu akan menjadi sebuah musibah, bencana, ataupun suatu berkah? Ya, kayak tergantung. Itu sudah ditentukan. Berarti itu misalkan itu alam yang akhir zaman itu apa gunung-gunung atau diganti atau gimana itu kira-kira gitu. Atau perubahannya atau alamnya ini pergantian alam akhir zaman seperti apa atau Untuk gunung sebagai penyeimbang di akhir zaman ini, mereka akan mengeluarkan kandungan-kandungan di dalamnya. Semuanya akan dikeluarkan. nah, terus kalau udah dikeluarkan gimana? Bisa menjadi bencana dan bisa menjadi berkah. Karena memang itu sudah menjadi ketentuan. Ketentuan Allah ya. Begitu pula dengan air. Mereka pun sama. Kalau misalnya dari laut Ya, mereka akan meluap terus menggenangi daratan. Sama juga dengan angin. Angin gimana? Angin pun akan bertiup dan berhembus kencang, atau bahkan tidak berhembus sama sekali. Kalau misalkan angin nggak berembus, panasnya apalagi cuacanya udah beda kayak gini, alam kelihatannya sehari-hari juga kita rasakan panasnya udah beda. Hawa dingin, hujan tetap hawa panas masih ada. Jadi perbedaannya tuh sama dulu-dulu beda banget. Biasanya kan kalau hujan kan ada rasa dinginnya, sekarang malah panas gitu loh. Kita kan ya. Satu alam sudah ditutup.
Berarti alam udah beda nih ya dia sama alam kemarin. Ya sudah, karena sudah memasuki akhir zaman. Karena memang alam satu dengan alam yang lain itu terikat, saling mengimbangi. Satu alam ditutup akan berpengaruh. Berarti alam nih udah diganti ya, gitu ya. Sudah memasuki akhir zaman. Nah, sedangkan yang sekarang yang masih hidup dan yang melihat konten saya ini, andai kata dia itu untuk akhir zaman tidak percaya, itu gimana itu? Mohon jelaskan biar barangkali yang melihat itu dia itu memahaminya. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan di akhir saat ajal menjemput dan akan dibukakan kebenaran-kebenaran. Dinyatakan senyata-nyatanya kebenaran-kebenaran itu, mana di masa hidupnya hanya sebagai candaan mereka ataupun gunjingan-gunjingan mereka. Jadi kebanyakan orang itu kayak adanya akhirat atau adanya akan mati tuh kayak nggak percaya gitu, santai-santai aja gitu. Padahal dia tahu orang meninggal kan umur sekian, pas meninggal tahu, tapi untuk menyadarinya tuh dalam kepribadian tuh kelihatan kok susah banget, kelihatan tuh bahwa kita tuh akan hidup aja gitu loh. Itu yang dahsyat. Gitu. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Iya. Pemahaman-pemahaman yang disesatkan. Karena memang di akhir zaman ini begitu banyak ulama-ulama ataupun serupanya, pendakwah-pendakwah hanya bisa berbicara namun tidak menjalankannya. Itu banyak banget itu. Hanya ucapan kosong. Apalagi udah mengeluarkan hadis-hadis tuh. Padahal sih untuk menjalankan kehidupannya jauh itu. Cobalah kalian jalankan apa yang kalian ucapkan. Nah, itu yang paling bagus ya. Apa yang kalian dakwahkan. Karena seyogyanya yang diucapkan atau didakwahkan itu harusnya sudah dijalani terlebih dahulu agar bisa dipahami oleh yang mendengarkan dengan benar-benar memahami, tidak disesatkan dan dimanfaatkan bangsa. Dan sekarang tuh ya, bangga banget dakwah. Kayak ya hadisnya keluarin semua. Itu menurut syariatnya, menurut ucapan dalam dakwah itu benar-benar seperti
bagi yang nggak tahu itu seperti kayak bener-bener menjalankannya itu loh. Untuk dakwanya itu kita lebar-lebarnya itu, nah dan kembali lagi ke pribadinya sehari-harinya itu jauh dalam pendakwaannya itu dan tidak dijalankan seperti yang didakwanya itu. Itu yang banyak itu. Itu menurut Buyut secara goib di sananya seperti apa orang-orang seperti itu tuh yang tidak pas dengan menjalankan kehidupannya dengan kedakwanya itu. Gimana ya? Cerita sedikit Yud, tentang itu. Tentang dakwah yang hanya ucapannya aja pandai untuk berdakwah, tapi untuk dalam kepribadiannya sehari-hari, nah itu jauh dan tidak menjalankannya seperti yang dia dakwakan gitu loh. Tolong ceritain sedikit. Mereka akan masuk dalam golongan yang menemani iblis di dalam neraka. Hanya penyesalan-penyesalan yang mereka rasakan. Banyak banget pendakwa-pendakwa sekarang gitu yang melegendarkan bahasanya yang seperti apa ya, kalau kita mengatakan sih dakwanya kayak semacam kayak kilat itu melegedar gitu. Tapi untuk menjalankan kepribadian itu enggak seperti itu loh. Malah santai-santai gitu loh. Tidak menjalankan kita kehidupan seperti dia didakwakan gitu. Karena mereka sudah dikuasai pasukan-pasukan Dajjal. Nah, coba nih, nih orang ini nih, tuh, gitu. Sama nggak seperti itu, tuh? Tuh. Kamu bisa mengerti dan memahami. Ya, itu ya. Sallallahu alaihi. Dan apalagi sekarang lihat orang-orang nyanyi-nyanyi, udah tahu ini udah akhir zaman. Dia tuh udah gak menyadari gitu. Dengan joget-joget, ya Allah ya Rabb, apalagi udah pakai kerudung. Nah, padahal udah akhir zaman tidak menyadari sedikit. Itu gimana ya? Itulah kemampuan iblis dan pasukan-pasukannya dalam menjerumuskan umat manusia. Iya. Sangat halus. Jangankan manusia biasa, kelas ulama yang dibangga-banggakan kan takluk dan bisa mengikuti mereka. Manusia biasa, bangsa iblis, tidak begitu merisaukan. Cukup dengan mempengaruhi ulama akan lebih mudah jalankan tugas-tugas mereka. Satu ulama terpengaruh, ribuan manusia akan mengikuti. Itu yang kasihan pengikut-pengikutnya tuh yang nggak tahu ya. Cobalah bagi masyarakat atau manusia untuk lebih berhati-hati. Yang kalian anggap tidak benar, yang kalian anggap sesat, yang kalian anggap gila, belum tentu seperti itu. Dan yang kalian anggap atau
kalian bangga-banggakan. Malah sebalik. Itu ngerinya akhir zaman ya. Bisa secara dohir dia tuh seperti ya kayak para ulama benar secara dohir. Tapi kalau kita bisa melihat secara batin, menangis. Karena menangisnya kita adalah apa? Karena kita menangisnya itu yang kasihan itu pengikut-pengikutnya. Gitu. Jadi janganlah kalian berpatokan pada ulama yang memiliki pengetahuan yang baik dalam syariat, namun tidak mampu menjalankan hakikat. Cobalah kalian lihat, semakin banyak pendakwah di muka bumi ini yang pandai berbicara, yang pandai dalam menerangkan hadis-hadis, yang pandai dalam menerangkan tentang syariat-syariat, bahkan dengan mudahnya menghafal beberapa hukum-hukum Islam. Sudah banyak pendakwah seperti itu. Banyak banget. Sebenarnya mudah jika kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk melihat mana yang harus diikuti. Karena sejatinya pendakwah membawa pesan, membawa ajaran-ajaran Rasulullah, sedikit pun tidak dengan kata-kata yang keras, tidak sedikit pun menjatuhkan pihak-pihak lain. Hanya mendakwakan untuk mengajak dalam jalan menuju kepada Allah dan memperbaiki hati masing-masing. Tidak banyak dan tidak harus menghafal semua hadis atau hukum-hukum Islam. Jadi cermatilah dalam menyikapi pendakwah akhir zaman, ulama akhir zaman. Kita harus teliti ya. Ya, dan bagi kalian sebagai ulama-ulama di akhir zaman, baik yang mengaku sebagai ulama ataupun yang disebut ulama oleh jamaah, cobalah koreksi diri kalian. Apakah kalian sudah menjalankan dari apa yang kalian hafalkan? Sebagian besar buku-buku yang kalian hafalkan, apakah sudah dijalankan dalam perjalanan hidup kalian?
Ya, itu loh kebanyakan ulama-ulama sekarang. Begitu dakwanya meledak seperti kayak petir di siang bolong. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya tuh nggak mencontohkan. Itu yang banyak sekarang. Di dalam publik makanya seperti petir siang bolong itu. Tapi kehidupannya itu jauh. Yang dia dakwakan itu jauh. Jauh banget. Nah, itu yang banyak. Yang sekarang lagi melegenda. Sudah menjadi perjalanan akhir zaman. Ya, itulah akhir zaman. Ngerinya seperti itu. Tetap saya doakan yang seperti itu. Dan semoga aja jamaahnya tuh cepat apa namanya cepat mengetahui bahwa gurunya mengajarkan atau dakwanya itu baik, tapi kelakuan pribadinya itu jauh dan semoga aja cepat mengerti gitu loh jamaah-jamaahnya gitu dan cepat kembali mencari guru sosok yang mursyid gitu. Saya mah seperti aja doainnya. Soalnya udah pikirannya tuh seperti oh iya guru saya tuh dakwanya enak, hebat, berani, melantang, apapun sikat habis, tidak ada takutnya. Itu yang bikin gagah pendakwah-pendakwah sekarang. Tapi untuk menjalankannya kepribadian itu jauh. Malah banyak melencengnya. Dan banyak mencontoh-mencontohkannya tidak baik. Itu yang sekarang lagi melegenda. Tahu ya, Cah? Itu ya? Ya, sudah menjadi perjalanan. Nggih, benar. Ya, gitu aja yuk. Terima kasih untuk ceritanya. Barangkali ada pesan-pesan terakhir untuk saudara kita yang melihat konten. Monggo. Buat kalian saja yang merasa atau menganggap diri kalian sebagai ulama di akhir zaman ini, ataupun pendakwah-pendakwah di akhir zaman ini, ataupun kalian yang merasa memiliki darah-darah Rasulullah, cobalah koreksi diri kalian. Yang merasa ya, Ya, yang merasa ada darah dari Rasulullah, yang merasa ini. ya, Dengerin, semoga aja pendakwa-pendakwa yang meledak dan tenar, suaranya yang melejit seperti petir di siang bolong, semoga saja mendengarkan. Yang merasa darahnya ada darah Rasulullah, yang merasa ini, semoga aja melihat dalam konten saya ini. Monggo sedikit lagi nggak apa-apa ya. jangan kalian banggakan apa yang sudah kalian dapatkan. Seharusnya apa yang kalian dapatkan itu harus dijalankan, bukan dibanggakan. Dan bukan pula untuk diumbar sebagai omong kosong. Jalankan, baru orang-orang akan bisa mengikuti. Jadi intinya, mari cobalah kalian
perbaiki hati kalian. Terima kasih banget Dut, atas wacananya. Kalau kita ada kurang sopan atau ada yang salah dalam menghadirkan Uyut, dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja, barangkali Uyut tugas lagi, monggo. Ya, semoga saja bisa dipahami. Amin, amin, amin. Bukan menjadi suatu perdebatan. Nggih, amin, amin. Tapi dipahami. Nggih. Sekali lagi dipahami. Nggih. Jadilah bahan koreksi kalian. Nggih. Bukan sebagai bahan perdebatan. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir dan menceritakan banyak tentang alam, tentang tentang pendakwa yang kerdil, yang merasa. Alhamdulillah banyak banget ceritanya. Soalnya zaman sekarang pendakwa yang melegenda dengan bahasa seperti petir di siang bolong, tapi untuk mencontohkan sehari-harinya jauh dalam pendakwaan atau mulutnya yang bicara berkuar di jamaahnya sendiri. Jadi harus dipahami pendakwa yang besar yang mulutnya berkuar-kuar, semoga saja dapat hidayah dari Allah, dan dakwanya dan kelakuannya sehari-hari kehidupannya dicontohkan sepertinya mulutnya yang berdakwanya, semoga sama dalam menceritakan tentang kehidupannya dan pendakwanya. Makanya tadi banyak yang bercerita tentang pendakwa itu gimana. Dan sedangkan tingkah lakunya sehari-harinya itu tidak mencontohkan. Di situ letak besarnya, dan orang banyak bertanya gitu. Saya jawab yang menanyakan seperti itu. Lihat aja lah besok begitu dia pulang atau dipanggil sama Allah. Jadi kalau kita bicarakan itu susah. Karena apa susahnya? Nah, dia hadisnya oke, dakwanya oke, hafal semua setiap ayat-ayat Quran. Dia pandai. Dan jamaahnya itu bertanya lagi. Nah, kehidupannya itu tidak pas. Nah, itu. Makanya kita ya, bagi jamaah pengikut dia ya, kita harus koreksi. Dari kehidupannya seperti itu, gitu, dan dakwanya kok beda. Ya kan, kalau bisa cari lagi. Cari guru yang mursyid. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.